Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya adik-adik kelas 4 SD? Bertemu kembali bersama Ibu Guru. Kita belajar bersama materi kelas 4 SD tematik tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Sudah siapkan alat tulis dan buku tulisnya? Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mencari tahu tentang tari daerah, siswa dapat mengetahui berbagai ragam tari daerah di Indonesia. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar keragaman tari daerah, siswa dapat mengetahui pengertian gerak tari dan menyebutkan berbagai tari kreasi daerah berdasarkan jenisnya. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan menulis cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. 5. Dengan kegiatan mencoba praktik bermain ketapel, siswa dapat menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di lingkungan sekitar. Pembelajaran 2. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari kesenian yang berupa karya tari. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari, oleh sebab itu Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain itu, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo berdiskusi. Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Misalkan, tari tortor berasal dari Sumatera Utara, tari piring Sumatera Barat, tari yapong DKI Jakarta, tari gambyong Jawa Tengah, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari kecak dari Bali, tari hudok dari Kalimantan Timur, tari balumpa Sulawesi Tenggara, tari berburu dari Papua. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Ayo mengamati. Berikut keragaman tari dari berbagai daerah. Carilah contoh gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi Sangopati dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manukware,
Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Ayo membaca. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidi Mantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali. Saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa, Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali, Sidi Mantra menasihati anaknya. Namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun habis. Bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidi Mantra tidak tega. Hartanya sudah habis, tapi Sidi Mantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidi Mantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan kepada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidi Mantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidi Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidi Mantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya, seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapatkan harta. Seseorang memberitahu bahwa Sidi Mantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar hutang-hutangku, kata Manik Angkeran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu, Sidi Mantra, emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, naga Besuki yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh. Ia mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Ia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang, namun naga Besuki berhasil menghindar. Ia segera menyemburkan api dari mulutnya, sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Sidi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Wahai naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidi Mantra. Aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi dengan satu syarat. Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga Besuki sambil menghela nafas. Baiklah naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat
dan membuat garis pemisah dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Berikut kita jawab pertanyaan. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Pertanyaan kedua, pada pembelajaran di subtema 1 kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Pertanyaan ketiga, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Pertanyaan keempat, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Ayo menulis. Carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini. Contoh, legenda Jakatarup dan 7 Bidadari. Sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang kamu tulis. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Pada pembelajaran lalu kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut. Ayo berlatih. Kamu telah mengenal gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. 1. Carilah gambar peristiwa gerakan benda. 2. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Menempel gambar peristiwa gerakan benda. Nomor 1. Gaya dapat menggerakkan benda diam. Peristiwa gerakan benda gambar kedua adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Lalu peristiwa gerakan benda nomor 3 adalah gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Peristiwa gerakan benda gambar keempat adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ayo renungkan. Apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah. Apa manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini? Jelaskan. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Adik-adik kelas 4 SD, semoga hari ini dapat belajar dengan senang. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sekian dari Ibu Guru. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.